Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan percabangan anggur tabu lamput sistem vertical cordon. Kemarin ada yang sempat request tentang bagaimana cara percabangan anggur tabu lamput versi vertical cordon. Jadi anggap ini adalah vertical cordon. Jadi pertama-tama anggap ini adalah tabu lamputnya. Minimal ukuran 40 x 40. Semakin besar tabu lamput tersebut, semakin bagus nanti untuk pertumbuhannya, dan semakin lama kita untuk mengganti media tanamnya. Ini adalah pohon anggurnya. Sistem vertical cordon ini biasa digunakan di lahan sempit. Jadi jika Anda ingin menanam anggur tapi tidak memiliki lahan, Anda bisa gunakan sistem percabangan ini. Vertical cordon ini bisa ditanam di tanah juga dengan ukuran yang sempit, misalnya hanya 20 cm saja. Yang jelas di sampingnya itu ada tembok untuk menyangga cabang-cabangnya. Jadi ini adalah batang primernya. Di batang primer ini diberi penyangga tengah sepanjang 1,7 meter, 1,5 sampai 1,7 meter. Kemudian di sampingnya juga diberi penyangga sama tingginya sekitar 1,5 sampai 1,7 meter. Kemudian diberi kawat untuk penyangga cabang-cabangnya nanti, diberi kawat sekitar 3 sampai 4 baris. Ini untuk mengikat percabangannya nanti. Jadi ada 3 penyangga, 1, 2, 3 di pinggir, kedua pinggirnya dan di tengah pot. Nah, batang primer ini dibiarkan memanjang sampai 1,5 sampai 1,7 meter. Ini 1,7 meter. Semakin besar batang ini, ketika dipangkas semakin bagus. Jadi minimal sebesar pensil untuk standar pemotongan tiap cabang. Jadi setelah ini tumbuh, biarkan memanjang sampai 1,7 meter dan batangnya sudah sebesar pensil, akan dipangkas setinggi 80 cm. Jadi dipangkas setinggi 80 cm. Jadi bisa sampai di sini untuk cabang anggurnya. Jadi minimal sebesar pensilnya baru dipangkas dan sudah berkayu. Nanti ini daunnya tidak usah dihilangkan, cuma pangkas saja ujungnya. Daunnya tidak usah dihilangkan. Yang dihilangkan cuma tunas-tunas air dan sulur-sulurnya. Nanti ini diikat, jentengnya diikat, batang primernya diikat di tiangnya. Yang dihilangkan sulur dan tunas airnya dihilangkan. Kemudian jarak ini ke tanah bisa 20 cm untuk percabangan pertama. Lalu jadi ini kita harapkan yang tumbuh adalah tunas bud. Kenapa tunas bud? Supaya dia tumbuhannya nanti cepat. Jadi jika ada tunas air yang muncul, silakan dihilangkan. Jadi kita harapkan tunas bud. Jika sudah tumbuh tunas bud, biarkan memanjang. Ini adalah sekunder. Biarkan memanjang terus melewati tiang ini. Nanti di ujung sini diikat. Jadi diikat tali. Jadi setelah ini memanjang, yang ini sudah tumbuh tunas bud, semua tunas bud
Dan ini sudah sebesar pensil juga. Ini sudah dilakukan pemupukan rutin ya, menggunakan NPK 16-16-16. Dan sebelum pemangkasan sekunder ini juga sudah harus dilakukan pemupukan rutin NKP, KNO3 putih, dan boron selama sebulan dengan jarak seminggu sekali, berarti 4 kali dalam sebulan kita sudah lakukan pemupukan pembuahan sebelum ini dipangkas. Jadi sebulan sekali kita sudah memangkas, kita lakukan pemupukan rutin. Nah, ketika sudah dilakukan pemupukan rutin, ini sudah sebesar pensil, but-butnya ini boleh dipangkas. Jadi dipangkas semua, sisakan sekitar 5 tunas. Daun-daunnya semua dihilangkan, tunas-tunas airnya semua dihilangkan, jadi tersisa 5 tunas. Jadi tersisa 5 tunas. Sisa 5 tunas. Jadi yang lain dipangkas semua, tunas air dan cabang-cabang sulurnya, tunas air semua dipangkas. Dari 5 tunas ini, karena jika dipelihara semua ini jaraknya terlalu dekat, jadi dihilangkan tiap 1 mata tunas. Jadi dari 5 ini berarti kita harus hilangkan 2 mata tunas. Jadi tunas yang disimpan yang pertama, kemudian yang kedua dihilangkan, yang ketiga disimpan, yang keempat dihilangkan, terus yang kelima disimpan lagi. Berarti hanya tersisa 3, yang 2 ini dihilangkan. Yang 2 ini dihilangkan supaya jaraknya tidak terlalu mepet. Biasanya jika tunas tersiernya ini sudah tumbuh, ini langsung membawa bunga karena kita sudah lakukan pemupukan pembuahan. Biasa langsung membawa bunga. Kalau membawa bunga, silakan dipelihara. Tapi jika belum membawa bunga, biarkan dulu tumbuh, memanjang ke atas. Ini fungsinya kawat ini untuk mengikat cabang-cabangnya. 4 kawat ini untuk mengikat cabang-cabangnya. Jadi jika belum tumbuh buah, ini harus dari tunas ya supaya pembuahannya cepat. Biasanya sih sudah mengeluarkan buah, tapi jika belum mengeluarkan buah, biarkan dulu tumbuh, memanjang sampai dia sebesar pensil. Jadi patokannya sebesar pensil. Setelah tumbuh sebesar pensil, baru kita pangkas lagi. Nah, sebelum dipangkas, lakukan pemupukan lagi seperti ini sebulan sebelum dipangkas. Setelah dilakukan pemupukan sebulan sebelum dipangkas selama 4 kali, Anda bisa pangkas, sisakan 1 mata tunas dan 1 mata tunas. Semua cabang tersier ini sisakan 1 mata tunas. Sisakan 1 mata tunas ya. Nah, di mata tunas ini nanti yang akan mengeluarkan buah. Kemungkinan besar di sini yang akan mengeluarkan buah, silakan dipelihara. Ini sudah mengeluarkan buah. Biasanya pemangkasan kedua ini sudah mengeluarkan buah. Ini yang dipelihara. Jika masih belum mengeluarkan buah, silakan dipangkas lagi atasnya dan sisakan mata tunas lagi. Jika masih belum mengeluarkan buah, sisakan 1 mata tunas lagi. Tapi jika sudah mengeluarkan buah, silakan dipelihara buahnya. Pelihara 1 cabang ini, bisa Anda pelihara 2. Tapi jika sudah mengeluarkan bunga, stop pemberian pupuk ini. Stop sama sekali, jangan diberi pupuk. Kita sudah mengeluarkan bunga, karena dia akan rontok, bunganya akan rontok jika diberi pupuk apapun.
kapan harus diberi pupuk? Dia akan diberi pupuk setelah dia sebesar beri-berinya itu, buah-buahnya itu sebesar ujung pentul yang biasa dipakai ibu-ibu itu, ujungnya itu yang bulat itu, sebesar itu dia, baru bisa dilakukan pemupukan lagi. Ya, jadi setiap pemangkasan hampir sama, cuma modelnya saja yang beda. Ini vertical cordon ya, vertical cordon juga ada banyak. Nanti saya akan jelaskan beberapa percabangan vertical cordon. Jadi ini yang pertama. Jadi jika sudah berbuah, sudah panen, sisakan dipangkasnya bagaimana? Sama seperti ini, kembali ke semula. Sisakan satu mata tunas lagi. Begitu seterusnya. Jika sudah agak tinggi dan ini batang sudah besar, silakan di reset, dipotong, sisakan satu mata tunas yang paling bawah. Nanti dia akan ke reset, dia mulai lagi tumbuh di sini. Jadi dia akan mulai lagi tumbuh di sini. Jadi supaya tidak tinggi, tersiarnya tidak terlalu tinggi. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Bagaimana cara pemangkasan sistem vertical cordon jika Anda tidak memiliki lahan dan lahan hanya terbatas, atau bisa juga digunakan di tabulan pot. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Terima kasih.